Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalata ala khair wa ridha mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah. Di bab muamalat ini kita sudah membaca beberapa bab. Salam sudah, riba sudah, bai sudah. Sekarang kita akan masuk babur ar-rahnu. Ar-rahnu ini di dalam bahasa Melayu sudah famous ya. Saya sering tengok kedai ar-rahnu alamat aku bilang rahnu ini gadai dipakai juga di bahasa ini. Pajak gadai. Hah? Pajak gadai. Apa? Pajak. Tak, di Indonesia rahnu itu gadai. Cuma ar-rahnu itu banyak. Rahnu itu macam ini. Lughatan, tengok baca dulu saya akan jelaskan dari tarifnya. Siapa? Natasha, Nashwa. Bismillahirrahmanirrahim. Sama, Nana semua. Saya tak hafal. Oke. Ar-rahnu lughatan at-thubut wa syar'an ja'lu 'ainin maliyatin wathiqatan bidainin yustawfa minha inda ta'azzuri wa wafa'ihi. Nashwa sakit. Tak. Ar-rahnu lughatan at-thubut. Rohan itu secara bahasa dia itu thubut. Makna thubut ini tetap. Lihat nomor 1. Qala Syekhul Islam al-wathaiq bil huquqi thalathatun. Adapun wathaiq ini apa ya? Dokumen atau jaminan atau dokumen. Dokumen untuk wathaiq ini sekarang ini dokumen. Itu dibilang wathaiq. Dokumen untuk hak ada tiga dokumen. Yang pertama adalah syahadah, saksi. Kesaksian itu adalah dokumen. Yang kedua adalah rohnu. Apa? Rohnu itu adalah gadai. Apa? Pajak ganda. Pajak gadai. Di Indonesia gadai saja, tak ada pajaknya. Mungkin pajak itu benda lain. Pajak itu benda lain, benar. Pajak itu macam GST itu pajak bilang Indonesia. Riba. Rohnun wa doman. Doman ini jaminan. Ada jaminan macam Ustadz Zaman pinjam uang ke Nashwa. Berapa? 1 juta ringgit. Nashwa tak akan beri macam itu. Siapa Anda? Apa yang membuat saya nak pinjamkan Anda boleh jadi saya beri 1 juta ringgit, Anda akan lari? Saya datang ke Nashwa, saya jamin kalau ada apa-apa dengan ini saya yang bayar. Itu namanya doman. Akan kita bahas babut doman mungkin beberapa minggu lagi. Ada bab khusus namanya babut doman. Doman itu jaminan. Dibilang doman itu awaluhu syahama. Saya akan jamin. Itu kan? Zaman saya yang jamin. Awaluhu syahama. Syahamah ini apa? Lelaki. Syahamah. Awsatuhu nadamah. Zaman lari. Menyesal dia sudah pernah menjamin. Wa akhiruhu ghurama. Denda 1 juta ringgit saya bayar ke Nashwa. Sebab zaman lari. Itu namanya doman. Fasyahadah li khaufil jahad. Adanya syahadah, adanya kesaksian itu untuk takut jahat. Apa itu jahat? Jahat itu ingkar, mengingkari. Karena jika ada saksi itu akan cakap, iya memang akad ini pernah terjadi. Wal akharani li khaufil iflas. Dan yang kedua, dua yang lainnya takut yang meminjam uang itu bankrupt. Jadi kalau bankrupt, saya boleh jual gadainya. Kalau bankrupt, saya boleh minta siapa yang jamin dia.
Ar-rahnu lughatan ats-tsubut. Rahan secara bahasa yaitu adalah tsubut. Makna tsubut ini adalah tetap. Secara syariat ja'lu ainin maliyatin wathiqatan bidainin yustawfa minha inda ta'adzuri wa fa'ihi. Secara syariat rahan adalah menjadikan sebuah benda, ja'lu itu menjadikan, ainin itu benda, maliyah itu yang mempunyai nilai. Yang mempunyai Iya. nilai, bukan benda apa, satu batu Anda jadikan gadai, tak boleh karena batu itu tak punya nilai. Kalau batu permata, iya. Kalung emas, oke. Rantai emas, oke. Karena rantai, bukan rantai-rantai yang rantai sepeda itu Anda jadikan gadai, tak akan. Tapi yang mempunyai nilai uang. Sebuah dokumen, sebuah jaminan untuk sebuah hutang. Yang mana benda yang mempunyai harga itu akan dijual, diambil sebagian dari benda itu untuk menunaikan hutang. Memang macam itu kan? Inda ta'adzuri wafa, ketika dia tidak memungkinkan untuk membayar hutang. Minha ay min famaniha, dia diambil Naswa pinjam hutang ke Zaman dan dia gadai rantainya. Kalau Naswa tak boleh bayar hutangnya, Zaman akan jual rantainya. Dan akan ambil sebagian harga rantai untuk hutangnya, bukan sebagian rantai. Oh, rantai ini 1 meter, saya potong setengah untuk saya, setengah untuk, bukan macam itu kan, tapi dijual dahulu, nanti hartanya baru diambil. Arkanur rohni, ayo. Arkanur rahni arba'atun marhunun wa marhunun bihi wa aqidani wa huma rahin wal multahin wa sighah. Rukun-rukun rohan ada 4. Rukun rohan ada 4. Yang pertama adalah marhun, benda yang dirohankan, yang digadaikan. Marhunun bihi, yang digadaikan dengannya, itu adalah hutang. Itu adalah hutang. Yang ketiga, akidah. Orang yang menggadaikan dan orang yang menerima gadai. Wasiqah. Wasiqah ini adalah ijab wal qabul. Syurutul marhun. Syurutul marhun, sila baca. Syurutul marhuni itnani an yakuna ainan wa an yasihha bai'uhu. Aywa. Syurutul marhun. Adapun syarat-syarat benda yang digadai itu ada 2. Itu ada 2. Yang pertama, dia harus ainan, dia harus benda. Dia tidak boleh hal yang bukan benda, walaupun punya harga. Baca nomor 3. Ay walau mausufatun fi dhimmati bi sifati salam fala Bisifatis salam. Walaupun benda itu ada di dhimmah, yang mana benda itu spike-nya seperti orang membeli salam. Bendanya tak ada. Tapi benda itu ada di dhimmah, dan orang yang memberikan gadai memberi sifat benda itu macam dia memberi sifat salam. Itu tak apa. Maknanya dia tak ingin gadai itu hutang. Macam ini. Naswa pinjam hutang ke Zaman. Oke, berapa? 1 juta ringgit. Apa gadainya? Pajak gadainya apa? Habib Ali punya hutang kepada saya 1,5 juta ringgit. Itu gadainya. Tak boleh. Karena apa yang harus digadaikan harus benda. Harus benda, bukan hutang. Berbeza dengan marhun bihi. Marhun bihi harus hutang. Tapi marhun tak boleh hutang. Harus ya, ini perlu ataupun Mesti hutang.
bukan harus boleh, maksudnya harus itu mesti. Saya mungkin tersilap gitu bila. Paham ya? Itu maknanya barang yang digadaikan. Barang yang digadaikan harus barang. Dia tak boleh hutang. Dia tak boleh hutang. Fala yasihu rahnu dainin. Lihat, kenapa? Maka karena dia itu harus barang, maka tidak diperbolehkan menggadaikan hutang. Kenapa? Li'annahu qabla qabdihi ghairu mawfuqin bihi. Selama hutangnya saya kepada Nashwa belum saya berikan, macam mana zaman nak ambil hutang itu? Sedangkan gade itu diperlukan ketika Nashwa bankrupt, zaman boleh ambil hutang yang di saya, sedangkan saya belum tentu bayar. Rohan itu dipakai untuk jaminan. Ketika yang meminjam uang itu bankrupt, tak boleh bayar, dia boleh jual barangnya. Sedangkan hutangnya saya ke Nashwa, zaman tak boleh ambil, kecuali saya punya uang. Oke. Li'anna qabla qabdihi ghairu mawthuqin bihi wa ba'dahu kharaja an kaunihi dainan. Kenapa sebelum den itu tak boleh menjadi barang yang digadaikan? Karena sebelum saya berikan kepada Nashwa atau zaman belum tentu boleh ambil. Setelah saya berikan, bukan lagi hutang. Bukan lagi hutang. Jadi hutang di dalam apapun possibility-nya tak boleh menjadi marhun, gadaikan. Wala rohna manfaat, dan tidak boleh kita menggadaikan manfaat. Contohnya Nashwa pinjam uang ke zaman 1 miliar 1 juta ringgit. 1 juta ringgit. Oke. Apa gadainya? Saya gadaikan sewa rumah saya 1 tahun. Saat itu ketika Nashwa pinjam itu 1 Februari 2018. Maknanya 1 tahun itu adalah 1 Februari 2019. Oh, ternyata bankruptnya Nashwa 1 Januari atau 25 Januari 2019. Zaman boleh apa? Karena sewa itu setiap hari akan berkurang. Memang ketika awal-awal rumahnya Nashwa besar, 1 tahun 1 juta ringgit sewanya, tapi setiap hari akan berkurang terus berkurang. Karena itu tidak boleh untuk digadaikan manfaat. Ka'an yarhana suknadarihi muddatan, seperti dia itu menggadaikan hak untuk tinggal di rumahnya beberapa waktu. Karena manfaat itu akan terus hilang. Fala yahsul biha istitrak, maka tidak bisa menjadi jaminan untuk hutang. Karena zaman hanya ingin jika terjadi sesuatu, uang saya yang ada di Nashwa tidak hilang. Sedangkan dengan adanya kehilangan hari per hari itu, jaminan akan hilang. Maknanya dalam 1 tahun zaman tak akan punya jaminan lagi. Tak akan punya jaminan lagi. Wa an yasihha bai'u, dan barang yang digadai itu harus boleh dijual. Kalau barang yang digadai tak boleh dijual, tak boleh digadai, tak sah gadainya. Fala yasihu rahun ainin la yasihu. Oh, saya pinjam uangnya berapa? 1 juta ringgit. Apa ini? Masjid saya. Alamak. Masjid tak boleh dijual karena masjid adalah barang wakaf. Adalah barang wakaf. Macam mana Anda nak jual masjid? Macam mana Anda nak jual masjid? Karena itu masjid tidak boleh dijual. Selama tidak boleh dijual, dia tidak boleh digadaikan. Wadah? Ayo, sila. Syurutul marhun bihi.
والشروط المرهون به أربعة: كونه دينا وكونه معلوما للعاقدين قدرا وصفة Oke. وكونه Surut yang surutul marhun bihi. Syarat hal yang karena itu digadaikan barang. Paham? Bukan syarat hutang. Ya bolehlah dibilang syarat hutang. Lihat tengok ya. Gadai itu efek terjadi sesuatu. Kenapa Anda gadaikan? Oh, Naswa gadaikan handphonenya. Kenapa Anda gadaikan handphone Anda? Oh, karena saya berhutang. Pak, wale. Jadi sebab untuk gadai itu namanya marhun bihi. Yang mana barang gadai itu ada karena sebab dia. Harus yang pertama dia harus hutang. Maknanya gadai itu hanya terjadi kalau hutang. Kalau bukan hutang tak boleh. Contohnya barang. Contohnya barang. Di Syekh Salim Said Bukair mengatakan bahwasanya kenapa kok gadai itu harus karena hutang? Karena Allah cakap pasal gadai ini di dalam ayatul mudayanah. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Faktubu. Yang terakhir, kalau tak boleh menulis farihanun maktub. Farihanun maktub. Kata-kata rohen disebutkan oleh Allah di dalam ayat mudayanah. Dalam ayat itu dan ayat yang paling panjang dalam Al-Quran. Maknanya gadai hanya diperbolehkan dalam hutang. Begitu pula, tengok, selain hutang, seseorang wajib mengembalikan benda itu. Contohnya, Naswa pinjam keretanya Ustadz Zaman Aksia. Dia tidak wajib mengembalikan harga Aksia, tapi dia wajib mengembalikan kereta itu sendiri. Wah, deh. Berbeda dengan hutang. Hutang dia wajib mengembalikan harga dari hutang itu. Tidak harus Ustadz Zaman beri Anda 1 juta ringgit macam ini. Bukan ini juga yang dikembalikan, tapi uang yang seharga 1 juta ringgit. Oke. Syekh Said Salim Bukair mengatakan dulu ada orang, kadangkala ada sebuah library. Semua kitabnya mauquf. Orang kalau nak pinjem situ harus, kalau di Indonesia macam tinggal IC. Tinggal IC. Sekarang tinggal IC, dulu tak ada IC. Terus macam mana? Tinggal uang. Agar orang yang pinjam kitab itu pulangkan kitabnya itu. Wadah. Sedangkan ini kitab, ini bukan hutang. Macam mana? Apakah itu sah? Katanya kalau dimaksudkan dari uang ini, gade di sini adalah gade secara bahasa. Maknanya ini bukan gade, cuma macam gade. Sekiranya orang itu cepat mengembalikan, tak apa-apa. Tak apa-apa. Di sini ada permasalahan banyak sekali dari wa iftaul qaffal. Ada pendapatnya Imam Qaffal, pertanyaannya pendapatnya Imam Subuki. Saya tak tahu di Malaysia masih adakah macam-macam itu? Meminjam sesuatu tapi dia letak uang. Dia bukan hutang, Sof. Dia bukan hutang. Macam deposit. Oh, saya pinjam apa? Saya pinjam baik. Deposit dulu. Agar Anda balikkan baik. Agar Anda balikkan baik. Kalau baik ini tak diberi deposit atau macam apa, boleh Anda bawa lari baik ini. Wallahu a'lam.
Apakah itu rohen secara syariat? Tak. Karena objek ini bukan hutang, tapi benda. Tapi begitu pula zaman dahulu. Oh saya tinggal di sini uang 20 dinar. Akhirnya yang pengurusi library itu takut, ini uang banyak sangat. Akhirnya dia cepat ke rumahnya, cepat balikkan buku, saya takut ini uang hilang, saya takut. Intinya dia cuma nak fuqaha ini cuma nak agar kitab wakaf ini tak hilang. Akhirnya disyaratkanlah hal-hal semacam ini. Ya kan ini sah-sah saja. Walaupun dia bukan rohen secara syariat, tapi dia adalah rohen secara lughah, secara bahasa, ini sangat panjang sekali. Nomor 37 Anda baca. Kalau ada yang tak paham, kelas yang akan datang tanya saya akan jelaskan. Dia harus dainan. Syarat marhun bihi, dia harus hutang. Bila di dalam beberapa kitab disebutkan, ketika tanah ship di tengah laut, shipnya nak tenggelam, akhirnya ini boleh tak tenggelam kalau beberapa barang dibuang. Orang cakap, ayo buang, yang buang hartanya saya ganti. Apakah itu rohen? Tak, karena belum ada hutang, tapi itu bilang rohnul lughawi. Ada permasalahan dalam kitab Fathul Mu'in pasal ini, ada masalah yang sedikit panjang, tapi intinya semua itu akan berputar dalam satu titik, bahwasanya marhun bihi harus hutang. Kalau tak hutang, bukan namanya marhun bihi, nama lain oke, marhun bihi tak. Yang empat tadi, Ya. yang wa'ai sahal bainahu. Kawaqfi wa walad tu Kawakfin wa walad. umuwat nanti itu di bab yang paling terakhir. Tengok halaman 355 ya. Ada dua mustaulah. Ini mustaulah ini yang dimaksud apa? Umul walad. Tak ya kita jelaskan sekarang, nanti kalian masih jauh sangat. Bab terakhir. Setelah bab itu wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bab terakhir sendiri. Kaunuhu dainan fala yasihhu bil ain walau madmunah kal maksubah. Kalau ada naswa menggosok keretanya zaman, digosok. Mungkin naswa pandai karate. Mana saya punya, mana kereta Anda? Tak nak? Gaduh. Zaman takut beri. Esok naswa bertaubat. Astagfirullah. Bagaimana saya ambil kereta orang? Akhirnya, tapi sekarang saya tak boleh kembalikan. Kereta masih dipakai rasyikah untuk jalan-jalan. Terus macam mana? Naswa beri rohen. Sudah Anda bawa kereta saya juga ini sebagai jaminan sampai kereta Aksia Anda saya tak boleh. Karena kereta Aksia bukan hutang, dia adalah benda. Wa kaunuhu ma'luman lil aqidaini qadran wasifatan. Dan harus yang namanya rohen itu makluman lil akiden. Orang akiden, rohin, naswa dan zaman, dia tahu apa yang digadekan sifatnya. Oh, naswa gadekan emas. Harus tahu, anta harus tahu emas ini emas apa, karena emas berbeza. Ada emas Dubai, ada emas ini, ada emas ini. Berapa? Apakah emasnya 20 karat?
21 karat, 24 karat. Berapa? 10 gram, 20 gram, 30 gram. Anda harus tahu itu. Zaman juga harus tahu. Makluman lil aqidaini qadron berapa gram? Wasifatan, emas apa? Wa kaunuhu sabitan. Maknanya hutang itu benar-benar ada, bukan akan ada. Jadi memang Nashwa sudah punya hutang sama zaman 1 juta ringgit, belum masih akan punya hutang. Contohnya di belakang ini, kanafakoti zaujah fil qad. Seorang suami kalau tidak menafkahi istri, 1 hari tak menafkahi, esok jadi hutang. Istri boleh tagih, anta kemarin tak beri nafkah saya, sekarang anta kena double. Secara hak syariat macam itu. Cuma saya belum tahu ada istri macam itu. Yang pakai macam itu. Saya nak cakap nanti, jangan gitu. Nah, suami ini nak buat macam ini sama anda nanti. Saya doa dia tak bagi saya. Jadi kalau hari ini tak bagi, esok suami istri boleh tagih. Secara teori boleh. Secara teori boleh. Maknanya suami esok juga wajib memberi nafkah. Hari ini suami beri nafkah, dia tak ada hutang. Esok, perkara esok mungkin suami hidup, besok tak hidup, itu urusan esok. Zaujah, istri takut suaminya tak hidup esok, beri saya gadai agar esok Anda beri nafkah saya. Untuk apa? Ini handphone Anda. Ini untuk jaminan esok Anda bagi saya nafkah. tak boleh, karena itu bukan hutang. Itu akan datang, akan hutang. Waduh, kalau hari ini dia minta jaminan untuk nafkah yang kemarin, tak apa, karena hutangnya sudah ada. Tapi untuk esok hutangnya masih belum ada. Nah, buat itu Nashwa. Gak ada. Ai maujudan fala yasihu bima sayathbut kana faqati zaujah fil ghad. Seperti nafkah istri fil ghad. Apa? Esok. Kali ini kaunuhu laziman. Hutang itu ada 3. Hutang itu ada 3. Ada hutang jaiz, ada hutang sabit, ada hutang lazim. Ada hutang Oke. Dainul jaiz itu yang paling lemah. Dainul jaiz itu yang paling lemah. Dainul jaiz, lihat definisinya. Huwa dainul ladzi yaqbalu sukut bi ayyi halin minal ahwal. Au yaqbalu sukutu wal isqat. Sebuah hutang yang boleh dijatuhkan atau jatuh dengan sendirinya. Contoh, siapa yang nak menikah? Jangan. Rasyikah nak menikah dengan satu laki-laki. Sebelum menikah, laki-laki ini sudah janji, nanti saya beri Anda mahar kereta. Wah, Rasyikah sudah itu kereta miripnya pun kereta. Belum ada apa-apa, masih janji. Tiba-tiba laki-lakinya tak jadi, ada gaduh, tak jadi.
itu boleh. Karena masih belum ada apa-apa. Begitu pula semacam sayembara. Barang siapa temukan kereta saya beri 10.000 ringgit. Sebelum ada yang cari, orang yang bikin announcement batalkan. Tak apa-apa. Atau saya cakap dengan Roshikoh, kalau Anda temukan kereta saya beri 10.000 ringgit. Roshikoh cancel. Tak ada apa-apa. Saya boleh cancel, Roshikoh pun boleh cancel. Begitu pula kalau Roshikoh sama laki-laki, dia janji kereta boleh cancel. Tengok, itu namanya ad-dainul jaiz. Ini utang yang paling lemah. Dia lemah sangat. Dia boleh jatuh, boleh juga dijatuhkan. Yang nomor 2 adalah ad-dainul ladzi yaqbalu sukut. Alladzi la yaqbalu sukut walakin yaqbalu isqat. Dia tidak boleh jatuh. Kebalik. Huwa dain alladzi la yaqdiru man huwa alaihi ala isqatihi walakin yaqbalu sukut. Adalah sebuah hutang yang orang yang berhutang itu tidak boleh menjatuhkannya. Berbeza tadi loh ya. Tadi itu kasusnya Roshikoh dan calon suaminya yang punya hutang meng-cancel. Itu boleh. Pasal ini yang punya hutang tak boleh cancel. Tapi hutang itu sendiri boleh cancel. So, lihat. Contohnya macam mana? Seorang wanita menikah, belum sempat malam pertama, wanita itu minta cerai, atau dengan beberapa sebab terjadilah perceraian sebab si wanita. Tengok, setelah menikah, walaupun suami menceraikan istrinya, sebelum malam pertama, sebelum hubungan suami istri, seorang suami tidak boleh meng-cancel maharnya, tak boleh. Tapi mahar itu boleh jatuh jika pergaduhan, jika perceraian terjadi dari pihak wanita. Ada sebuah cerita dulu, tak tahu ini benar apa tak, guru saya Dr. Amjad Rashid dari Jordan. Ada seorang menikah melewati broker. Dia tak pernah lihat wanitanya. Terus masa pernikahan, calon suami datang. Ini tetamu sudah pada datang. Orang budak laki-laki ini berbicara dengan anak kecil laki-laki. Dia tengok anak kecil ini tak handsome. Ini orang siapa ini? Tak handsome. Cakap-cakap lama, calon pengantin pria tanya kepada broker, ini anak laki-laki ini siapa? Oh, dia adalah adik istri, calon istri. Alamak, dia tak handsome katanya. Calon istri Anda lebih tak cantik daripada anak ini. Alamak, lari. Apa namanya? Calon suami ini lari. Tetamu sudah sampai. Apa itu jadi? Brokernya yang menikah. Akhirnya brokernya yang menikah. Lihat, hal seperti ini yang terjadi apa? Laki-laki ini belum ada apa-apa, belum ada perjanjian. Jadi dia boleh meng-cancel, tendernya boleh, kontraknya boleh di-cancel. Lazim itu, dan lazim sudah terjadi ijab dan qabul, tapi belum terjadi perjimaan antara laki-laki dan perempuan ini. Tidak diperbolehkan bagi sang suami untuk menceraikan. Kalau dia tetap menceraikan, mahar kena setengah. Mahar kena setengah sebagai apa? Ganti rugi gitu lah. Ganti rugi. Karena perempuan kalau terjadi seperti itu ada semacam sakit hati. Oke. Jadi seorang suami tidak boleh meng-cancel,
Tapi hutang itu boleh tercancel dengan sendirinya, seperti kalau wanita ini nak begaduh dan ada terjadi perceraian dengan beberapa sebab yang diperbolehkan dalam syariat untuk si wanita menceraikan suami. Ada beberapa sebab, tak semua sebab. Al-asal wanita tak boleh menceraikan suami. Yang boleh menceraikan adalah suami. Cuma di beberapa case boleh. Beberapa case boleh. Jika terjadi itu, jatuh. Jadi itu jatuh karena kesalahan bukan dari suami, tapi dari istri. Oke. Yang paling kuat adalah ad-dainus tsabit. Ad-dainus tsabit. Huwa ad-dain alladzi la yaqbalu sukut wala isqat bi ayyin min al-ahwal. Itu adalah sebuah hutang yang tidak diperbolehkan, yang tidak bisa untuk jatuh atau dijatuhkan atau dihilangkan, tidak boleh tercancel atau di-cancel dalam segala case. Contohnya ketika setelah menikah terjadi hubungan suami istri, beberapa 1 bulan setelah itu akan minta cerai. Tidak boleh seorang suami untuk meng-cancel mahar. Oh, saya sudah kadang-kala, oh iya, saya akan beri mahar Anda kereta. Akhirnya jadi pernikahan, setelah 1 bulan keretanya belum sampai, terjadilah perceraian. Suaminya nak cancel kereta. Saya nak berikan kereta kepada istri saya. Sekarang Anda bukan istri saya. Lama boleh begaduh. Sekarang boleh benar-benar begaduh. Anda sudah mengumpuli wanita ini, dan jima itu seharga kereta. Anda harus berikan. Bukan wanitanya yang nak, tapi Anda yang janji. Anda yang janji. Au ailan ila luzumi binafsihi, atau ailan ila luzumi binafsihi, atau dia itu boleh menjadi den. Jadi yang paling kuat mana? Den tsabit. Ada den jaiz, tsabit sama lazim sama tsabit. Den ini tidak lazim, tapi dia will be lazim dengan diri sendiri, seperti ad-dain fi muddatil khiyar. Ad-dain fi muddatil, at-thaman fi muddatil khiyar, macam ini. Nashwa beli handphone ke Zaman. Oke, Zaman berikan handphonenya. Berapa harga? Berapa harga? Harga 2.000 ringgit. Tapi ada khiyar. Ada khiyar. Sebelum khiyar 3 hari ini selesai, dan ini tidak lazim, karena kedua-duanya boleh cancel. Tapi Anda tak buat apapun, Anda duduk di rumah macam ini, kalau 3 hari itu lewat, akan terjadi lazim. Berbeza dengan orang yang cakap, barang siapa menemukan kereta saya, akan saya beri 2.000 ringgit. Anda duduk di rumah saya, 2.000 ringgit ini tak akan menjadi lazim. Anda kena cari mana keretanya. Wadah? Tapi hutang harga ini Anda tak buat apapun selama 3 hari ini lewat, 2.000 akan menjadi hutang nashwa ke Zaman. Walaupun Zaman tak payah cari nashwa. Mana nashwa? Tak payah. Duduk saja di rumah, 3 hari lewat, selama tidak ada cancel dari nashwa ataupun dari Zaman, maka akan jadi. Maka akan jadi. Wadah? Maksudnya barang tu nashwa dah ambil lah. Sudah ambil. Sudah ambil barang. Sudah ambil, tapi belum bayar. Belum bayar. Tapi nashwa cakap, kejaplah 3 hari saya nak tengok dulu macam mana. Khiyar syarat. Boleh. Dan selama 3 hari itu belum lewat, dennya masih belum lazim. Karena nashwa anytime boleh cancel dalam waktu 3 hari. Akan tetapi 3 hari ini akan lewat dengan sendirinya. Tak payah Anda bekerja, diam saja di rumah. 3 hari akan lewat. Berbeza kalau Anda bikin sayembara.
Padang siapa temukan kereta saya beri 2.000. 2.000 ini tidak akan menjadi hutang saya kepada Anda kecuali Anda cari kereta itu. Wadah? Suf lihat. Fala yaridu lucu Allah li annahu ayilun ila luzumi biwasitatil amal la binafsihi. Karena yang namanya sayembara itu akan menjadi hutang yang lazim dengan cara Anda bekerja mencari, bukan dengan sendirinya. Syurutur rahin wal murtahin sama. Syurutur rahin wal murtahin hanya 2. Yang pertama adalah al-ikhtiyar. Dia maknanya dia meminjami zaman, meminjami naswa uang, dan naswa menggadekan keretanya bukan karena terpaksa, memang karena ingin tanpa ada paksaan. Dan ahliyatut tabarruk sudah saya bedakan kan, ahliyatut tasarruf sama tabarruk. Disyaratkan di dalam roh ini ahliyatut tabarruk. Kenapa? Karena zaman itu macam berbuat baik kepada naswa, karena dia meminjami uang 1 juta ringgit tanpa ada faedah. Kalau zaman anak kerja dengan 1 juta ringgit boleh dapat berapa? Banyak kan? Coba Anda letak di bank yang ada ribanya, 1 juta ringgit 1 bulan, 1 tahun boleh dapat berapa? Banyak. Di beberapa bank di Indonesia yang bank riba 1 tahun 4%. Jadi 1 juta ringgit Anda boleh dapat 40.000 free 1 tahun. Sebenarnya kan? Berarti 1 bulan dapat berapa? 3.000 ringgit. Tak payah kerja, duduk saja dapat. Kalau zaman dia boleh kerja macam itu. Tapi karena dia baik orangnya, dia kasih kerja, dia kasih uang itu free. Itu yang namanya tabarruk. Dia diperbolehkan untuk memberi sesuatu tanpa faedah. Berbeda dengan tasarruf. Dia harus ketika untuk memberi itu, perbuatannya harus mendatangkan untung, harus mendatangkan. Karena itu fala yarhanu mukroh wala yartahin. Maka orang yang terpaksa tidak memberikan gadai atau menerima gadai, dan wali tidak boleh menggadaikan harta anak-anak yang dia urus. Begitu pula tidak menerima gadai kecuali dalam keadaan darurat. Jadi dalam keadaan darurat. Oke, syurutu sighatir rohan, syarat sighah rohan sama seperti syarat sighah. Baik, sama seperti syarat sighah. Baik, sama, tak ada beza, tak ada beza. Baca nomor 1. Maka terjadi di dalam sighatur rohan apa yang terjadi di dalam baik, sama. Ayo. Seperti kalau apa yang misalkan ada muqtadar rohan. Contohnya kata qaddumil murtahin bihi. Kata qaddumil murtahin bihi. Contohnya saya nak gadekan kereta saya kalau Anda dahulu pinjamkan uang Anda. Memang seperti itu. Hutang ada dulu baru naswa boleh gadekan, biasa itu. Biasa. Karena min muqtadar rohan, dari sifat-sifat rohan adalah hutang ada dulu. Bukan naswa beri kereta baru zaman hutang. Tak boleh macam itu. Karena hutang, karena gadai harus ada hutang dulu baru gadai. Ayo. Atau naswa cakap saya nak gadaikan ini kalau ada saksinya. Oke, tak apa. Au malah brodovi, tak ada. Saya akan gadaikan kereta saya dengan syarat Anda setiap hari makan nasi lemak. Makan nasi lemak, semua sah. Syarat yang terakhir cancel. Syaratnya yang cancel, bukan rohnya yang cancel. Maknanya akad ini sah dan zaman tidak wajib untuk makan nasi lemak. Ka'an yakula almarhum kada ka'an yakula almarhum kada. Saya ini kalau yang digadaikan hewan macam kucing itu kan berharga, digadaikan ke zaman. Saya gadaikan kucing ini dengan syarat Anda setiap hari beri makan apa itu? Ada yang makanan kucing si comel, pro diet.
ada. Saya tak nak pro diet, saya nak beri dia anti diet. Anti diet. Walahul akhir, tak ya. Akadnya sah dan zaman tidak wajib memberi makan kucing itu pro diet. Makan apel, makan kepala ikan, kasih makan itu, kasih makan. Boleh apa aja. Ayo. Na'am la yustaratu huna tawafuqul ijab wal qabul fil makna. Dikecualikan exception bahwasanya baik diwajibkan tawafuk ijab wal qabul fil makna di dalam rohan tak ya. Hatta law qala rohan tukal abad bi alaf qabil tu bi khamsami'ah sahah. Boleh tak apa. Karena ada sedikit perbedaan, ini ada semacam tabarruk. Ada semacam pemberian tanpa balas. Di B harus ada balasan. Ayo suratul rohan. Suratul Rahan ni ay yakuna li Zaidin ala Amr 1000 dinarin dainan laziman fayaqulu Amr li Zaidin rahaltuka. Bagaimana contohnya rohan? An yakuna li Zaidin, contohnya Zaid itu Amr mempunyai hutang kepada Zaid. Li itu yang punya hutang, yang menghutangi. Li itu untung, ala itu kesusahan. Yang untung itu yang berhutang atau yang memberi hutang? Yang kaya biasanya. Beri. Yang memberi, karena itu yang memberi hutang adalah Z, yang mempunyai hutang adalah Amr. Maknanya Amr mempunyai hutang kepada Z 1000 dinar dain lazim. Kemudian Amr berkata kepada Z, aku menggadaikan rumahku dengan hutang 1000 yang aku punyai kepada engkau. Maka Z berkata, apa? Cakap, mobil itu. Mulai sekarang kalau anta tak boleh bayar 1000 dinar, saya boleh jual. Saya boleh minta Anda untuk jual rumah. Yang jual nanti tetap yang punya rumah, Z tak boleh jual. Yang punya rumah adalah Amr, dia yang jual tapi dengan permintaan dari Z. Kalau Amr tak mau jual setelah diminta, dia boleh report ke polis, report ke hakim. Sebenarnya roh ini masih banyak sekali permasalahan, tapi untuk saat ini cukup ini dulu. Wallahu a'lam. Ada yang nak tanya? Example kan orang pergi pajak gadai emas kan. Example dia nak pinjam duit daripada orang tu 1000. Okey. Tapi dia gadaikan dia punya emas 2000. Okey. Orang tu tak bayar. Maksud orang yang ada emas tu boleh jual benda tu, ambil 1000 je tu boleh ambil terus. Secara teori dia harus call yang punya emas itu untuk menjual emasnya ini. Kalau setelah di call dia tetap tidak mau, dia boleh report ke hakim, nanti dia minta izin hakim untuk menjual emas ini. Karena yang menjual harus yang memiliki. Yang memiliki emas ini siapa? Macam case Zaman dan Nashwa ini. Kereta Nashwa, Zaman tak boleh jual, walaupun kereta itu ada di rumahnya Zaman sebagai jaminan. Nanti kalau sudah jatuh tempo, dia boleh call Nashwa jual, saya nak uang saya. Nashwa tak nak jual, Anda boleh report ke hakim, nanti hakim boleh beri izin Anda boleh jual dengan harga yang sepantasnya. Karena biasanya orang yang sudah perlu uang, ini kereta Nashwa, kenapa saya nak jual mahal? Yang penting saya ambil, saya punya uang. Harganya kereta itu 6.000, tapi hutangnya Nashwa cuma 2.000. Dia nak cepat, sudah saya jual saja 4.000. Orang akan berlomba untuk beli. Dia pada itu merugikan Nashwa. Dia tak pikir itu, dia hanya pikir hutangnya lunas saja, hutangnya habis saja. Tak boleh, dia harus jual dengan harga yang sepantasnya. Karena itu yang menjual harus Nashwa. Karena kalau yang menjual Zaman itu ada kemungkinan apa? Kurangkan harga. Karena dia tak akan pikir untungnya Nashwa. Nashwa punya hutang tak pernah bayar, alamak apa nih? Saya nak ambil uang saya. Macam itu. Anda kalau tengok case-case di bank itu, di bank ribawi, macam itu. Anda hutang 20 juta. Anda hutang 20 juta. Anda gadaikan kereta Anda yang harganya 100.000. Harganya 20.000, Anda hutang 20.000, Anda gadai 100.000. Bank tak akan jual 100.000.
dia akan lelong kereta itu. Yang penting 20.000-nya dapat 20.000 plus bunganya 30.000, ini laku 35.000, 33.000, oke lah. Nanti 3.000 beri Nashwa. Padahal Nashwa akan rugi 70.000 di situ. Betul apa tak? Wallahu alam. Ada nak tanya? Kalau ada kita sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.